Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan ketua kelas memimpin untuk membaca doa terlebih dahulu. Attention please. Play position. Let's play. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak Ustaz semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustaz ambil absen dulu ya. Aisyah Ferlita, Arista Cana, Arista Andini, Indah. Ada yang nggak masuk, anak Ustaz? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Baik, anak Ustaz semuanya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak Ustaz semuanya, bagaimana kabar Anda semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersama ulama menjadi yang terbaik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berarti anak Ustaz semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita memulai, apakah anak Ustaz siap untuk melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini? Siap. Oke, sebenarnya Ustaz mau adakan game ya. Mau nggak ada game? Oke, silakan berdiri semua. Oke. Ini berarti ngadapnya ke sini. Jadi semuanya jadi lingkaran. Nah, oke. Tangan kanannya telunjuk, coba. Tangan kanan telunjuk semua. Oke. Yang kiri gini ya. Nah, silakan yang di depan nih ngadap ke belakang, gerak. Nah, oke. Tetap tangannya tetap. Tapi yang kiri di bawah sedikit, yang kiri di bawah. Oke. Tangan yang kanan tangan kanan diletakkan di tangan kawan. Siap? Das. Oke, perhatikan instruksinya ada Ustaz. Instruksinya, tugas Ananda yang sebelah kiri itu menangkap telunjuk temannya. Ya. Tugas Ananda yang mempunyai telunjuk tangan kanan, tugasnya menghindari supaya tidak ditangkap oleh temannya. Paham? Paham. Oke, siap? Konsentrasi. Kalau mangga ditangkap. Ya. Kita mulai ya. Pada suatu daerah ada seorang petani yang bernama Maman. Belum, Maman. Ya. Maman adalah seorang petani buah-buahan. Ya, ketika dia berjalan menuju ke kebun, dia melihat sebuah batang manggis. Belum, manggis baru kan? Ya. Nah, lanjut. Belum. Konsentrasi. Ketika dia melihat buah manggis, kemudian dia melihat ke sebelah kanan ternyata ada pohon manggis. Nah, lanjut. Pohon manggis tersebut ternyata sudah layu. Nah, kemudian dia berjalan lagi ke depan sedikit,
Kemudian dia menemukan sebuah pohon manggis yang mati juga. Ya. Ya. Kemudian Maman menuju ke pondoknya untuk mencari sebuah benda untuk digunakan mencangkul tanah. Karena Maman membawa sebuah batang pohon kecil untuk ditanam. Batang pohon itu akan ditanam di sebelah pohon manggis tadi. Oke, lanjut. Dan Maman mencari tempat yang pas untuk menanam mangga. Oke, berapa orang tertangkap? Oke, kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Oke, silakan kembali duduk ke tempat semula. Baik, anak semuanya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan tadi game ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih konsentrasi lagi. Sebelum kita lanjutkan, Ustadz mau tanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? Optimis, pikiran dan tawakal. Oke, coba anak Ustadz, apa itu pengertian optimis? Indah, percaya diri. Oke, berpikiran positif. Oke, kemudian tidak pantang menyerah. Ikhtiar apa? Bersungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Oke, tawakal, pasrah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah ya. Oke, alhamdulillah baik. Anak Ustadz, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang optimis, ikhtiar dan tawakal ya, yaitu surat, kalau optimis surat apa? Az-Zumar ayat 53. Kemudian ikhtiar surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Kemudian tentang tawakal Ali Imran ayat 159. Oke, alhamdulillah. Nah, Ustaz, terima kasih semuanya. Jadi setiap manusia pasti ingin sukses dalam hidupnya ya, maka dia harus memiliki sikap optimis, ikhtiar dan tawakal ya. Maka dari itu, dari pertemuan kita ini kita harus paham nih ayat yang kita baca, yang kita pelajari kemarin ya, harus kita pahami apa arti yang terdapat dalam surat ini. Karena kalau kita hanya membaca ayat saja tanpa mengetahui artinya, kita tidak bisa memahami apa tujuan Allah ya menurunkan Al-Quran kepada kita. Oke, maka dari itu setelah kita tahu artinya, kita akan bisa melaksanakan, mengamalkan apa-apa saja perintah Allah dalam surat dan Al-Quran yang diturunkan. Maka dari itu, nah Ustaz semuanya, materi kita hari ini adalah tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Oke. Ini pertemuan kita kedua, ya, lanjutan dari pembelajaran kita kemarin, yaitu, nah Ustaz semuanya, pembelajaran kita ini, materi kita ini sangat penting bagi kita memahami ya tentang ayat dalil yang berhubungan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Ya, maka dari ini tujuan pembelajaran kita melalui model kooperatif tipe jigsaw dan pendekatan saintifik. Kemudian Ustaz nanti bisa menyebutkan arti secara mufradat. Mufradat apa? Perkata, perkosakata ya. Apa itu? Surah Az-Zumar, surah An-Najm, dan surat Ali Imran. Kemudian anak Ustaz bisa menyebutkan arti secara keseluruhan. Kalau tadi perkata, sekarang keseluruhan. Kemudian mencari, mengidentifikasi hukum atau huruf ra, tafkhim dan tarqiq dalam surat Az-Zumar dan An-Najm dan Ali Imran. Kemudian selanjutnya meyakini bahwa optimis, ikhtiar, tawakal adalah perintah Allah dalam ayat Al-Quran tersebut.
kemudian menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Next. Ini peta konsep kita, ya, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya, anak Ustadz akan Ustadz bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Oke, menjadi 5 kelompok. Oke. Alhamdulillah kelompoknya sudah dibagi. Maka tugas kelompok nanti perhatikan. Nah, Ustadz akan Ustadz berikan tugas ya. Tugas pertama mengamati, nanti ada gambar yang berhubungan dengan materi kita hari ini, kemudian video, kemudian mengamati nanti ada pembacaan ayat ya yang berhubungan dengan materi kita hari ini, ayat Quran surat Az-Zumar, An-Najm dan Al-Imran. Oke, kemudian nanti ada mengerjakan tugas seperti sebenarnya nanti Ustaz bagikan kertasnya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Oke, silakan diamati. Oke. Ini gambar kira-kira sedang apa nih? Belajar ya. Kira-kira belajarnya bagaimana? Apa? Orang lagi belajar. Belajar berjaya. Belajarnya sungguh? Sungguh. Oke. Coba lihat tempatnya di mana dia belajar. Nah, di rumput. Jadi tidak ada ya apa yang tersirat yang kira-kira pelajaran dapat diambil dari sini? Kita bisa belajar dimanapun. Ya. Dalam keadaan apapun. Iya. Tidak ada batas tempat dan waktu ketika kita betul-betul serius ya, sungguh-sungguh. Ya, ketika kita ingin menggapai sesuatu. Oke, selanjutnya. Ya, kita lihat, perhatikan film ini. Ya, kira-kira apa nanti yang dapat kita ambil pembelajaran dari sini? How's Dr. Westy this year? Well, starting we are. You already written Friday Night as Lost Run? Well, I know we can beat it. Here, Rob. You Jerry. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you only go to the 30? I think you go the 50. The 50? I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You're going to give me your best. I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you can go further.
Look up, Brock. You're in the end zone. Sampai dia di ujung ternyata ya. You are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field in your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Coach, can I count on you? Yes. Coach, What is it, Jeremy? I want 160. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari film tadi? Terus berusaha, Terus berusaha, pantang menyerah. Apa lagi yang lain? Ingat Pak, banyak orang yang mendukung kita. Bahwa banyak orang yang mendukung motivasi kita. Apalagi yang terserah di sini kita bisa ambil optimis, ya. Pantang menyerah. Jadi sebelum kita mencoba, jangan katakan kata-kata pesimis terlebih dahulu. Ya, ini pelajaran dari film tadi. Oke, selanjutnya perhatikan. Ini materi kita hari ini. Pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memahami hukum bacaan ro di dalam Al-Quran. Ro ada dua jenis di dalam Al-Quran. Yang pertama, ro dibaca tebal atau tafkhim, yaitu ketika yang pertama ro-nya berharakat fathah. Kita baca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tentang ro tafkhim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibaca tebal ini maksudnya ketika pengucapan ro, vokal suara di mulut kita itu terkumpul semuanya. Karena coba kita baca contoh. Siraja. Jadi salah kalau dibaca siraja. Nah, boleh dibaca ra, harus dibaca ro. Suara kita membulat di dalam mulut kita. Siraja. Ro. Jadi ro itu terkumpul di mulut kita. Kemudian yang kedua, ro berharakat dhamma. Uruja. Uruja. Jadi ro juga terkumpul di mulut kita. Yang ketiga, ro berharakat sukun, sebelumnya didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Mauyama. 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 Ketika sukun, ro ini juga terkumpul di mulut kita. Mau. Kalau nggak diangkat bibirnya, Maryama, itu tipis. Jadi angkat sedikit ke atas. Mauyama. Yang keempat, ro berharakat sukun didahului oleh huruf yang berharakat dhamma. Mursyida. Mursyida. Gimana cepatnya? Mursyida. Boleh dibaca mursida. Nah, itu tipis. Dia ada ya. Salah ya. Hurufnya kasrah. Yang kelima, hurufnya fathah. itu ketika ro berharakat sukun, dia didahului oleh huruf hamzah wasat. Itu huruf alif yang tidak punya harakat atau tidak punya baris. Wawga'u. 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 Oke. Nih, silakan diperhatikan. Ini yang ra tafkhim. Pertama berbaris fathah ro-nya, kemudian dhammah, kemudian ra sakin sukun asli dan huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Ya. Kemudian
prasukun, huruf sebelumnya berbaris kasrah, dan selepasnya terdapat huruf isti'la. Huruf isti'la berbaris fathah dalam satu kalimat. Contohnya mana? Nih. Min kulli fir. Fa-nya berharakat kasrah, ya. Tapi dia termasuk huruf isti'la. Ya. Nanti kita lihat apa aja huruf isti'la. Salah satunya huruf fa. Maka dibaca firqatin, bukan fir, tapi firqatin. Oke, selanjutnya surat An-Najm. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka. Lanjut. Selanjutnya surat Ali Imran. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Oke, selanjutnya. Oke, baik anak-anak semuanya. Setelah kita perhatikan video tadi, ada yang mau bertanya? Kamu bertanyakan tentang ra, tafkhim dan tarqiq? Tak paham berarti? Oke, maka selanjutnya silakan Ustadz mengerjakan ini. Akan bagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Selama pembelajaran ini, usahakan menerapkan penilaian, mengambil penilaian, yaitu tentang beberapa materi kita. Ya, satu penilaian kognitif, itu ada berupa ujian tertulis. Kemudian ada berupa penilaian afektif, yaitu sikap anak Ustadz selama pembelajaran. Kemudian penilaian psikomotor selama pembelajaran, keaktifannya di kelompok, kemudian presentasinya, tanya jawab, dan tugas, melaksanakan tugas. Oke, paham Ustadz ya? Paham? Oke, ada pertanyaan? Oke, baik, silahkan Ustadz. Tugasnya yang pertama, buatlah arti mufradat terkata surah Az-Zumar, Ali Imran, dan Najm. Ya. Kemudian buat arti secara keseluruhan. Kemudian mencari huruf ra, tafkhim dan tarqiq dalam surat Az-Zumar, An-Najm, dan Ali Imran. Kemudian nanti mempresentasikan, ya, mempresentasikan, membacakan arti secara keseluruhan, kemudian membacakan arti secara perkata, dan membacakan ra, tafkhim yang ada dalam surat yang kita cari tadi. Oke, paham tugasnya? Silakan dibagi tugas masing-masing. Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Oke. Ada. Cuma dibacain ya? Nomor 5 nanti kalau udah selesai nanti dibacakan. Jadi tugasnya sampai di sini. Nah, ya, nanti yang membacakan siapa? Gitu. Oke. Tapi yang membaca
Yang membacakan nanti harus di kelompoknya nanti harus dipraktekkan bagaimana cara membacanya. Ya. Oke. Oke, silakan. Tugas anak selanjutnya, silakan yang tugas nomor 1 silakan berkumpul sesama nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 3, nomor 4, nomor 4. Oke? Hah? Ya, berarti sampai berapa? Sampai 3 aja. Yang nomor 4 nanti siap tugasnya mempresentasi 7 juga. Silakan yang nomor 1 di sini. Nomor 2 di sini. Yang tugas nomor 3, tugas nomor 4 di sini. Oke, silahkan mendiskusikan, mencari, mengidentifikasi. Oke, siap? Belum. Silakan kembali kelompok asalnya masing-masing. Merangkum dan mempresentasikan, silakan dirangkum. Ya, nanti kita akan presentasikan satu orang yang nomor 4 dan nomor 5. Kelompok yang mau presentasi dulu. Oke, silakan. Kelompok. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 4 ya, untuk presentasikannya. Kasih semangat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Arista Dini dari kelompok 4 akan mempresentasikan arti surah Az-Zumar, An-Najm dan Ali Imran secara perkata. Mufradat. Oke, silakan. Yang lain disimak ya. Nanti diberikan komentar tentang penampilan teman-teman kita. Kul, artinya katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, allazina, orang-orang yang asrofu, mereka melampaui, ala atas, anfusihim, dari mereka sendiri. La, artinya jangan, taknatu, kalian berputus asa, min, dari
rahmat Allah. Innallaha sesungguhnya Allah yaghfiru dia mengampuni az-zunub dosa-dosa jami'an semuanya. Innahu sungguh dia Al-Ghafur maha mengampun, Ar-Rahim dan maha penyayang. Oke, baik. Ada yang menanggapi bagaimana penampilan kelompok 1? Dah pas, cocok? Bagus. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Dah. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aplaus ya. Oke, kelompok selanjutnya yang mau mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis dari kelompok 4 akan mempresentasikan arti dari surat Az-Zumar adalah katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, yang semuanya pelajaran kita hari ini tentang arti perkata. Ya, sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari teman-teman kita. Kita lihat arti perkata ya. Ini surah Al-Imran. Kemudian An-Najm, Az-Zumar ya. Jadi setiap kata itu contoh kul, katakanlah ya. Kemudian ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Alladzina, orang-orang yang asrafu, ini orang yang melampaui batas. Kecuali sesuai dengan yang dia usahakan, maka manusia itu wajib berusaha ya kalau ingin meraih apa yang dia cita-citakan, inginkan ya, karena semuanya itu kembali kepada Allah yang menetapkan dan menentukan. Paham? Oke. Ustadz akan memberikan tugas ya, latihan untuk merefleksi karena Ustadz sudah mempelajari berarti sudah paham. Oke, silakan dikerjakan
latihan ini dalam waktu 15 menit. Satu adalah janganlah kalian berputus asa, betul? Oke. Pak Puan Hum, memohonlah ampun mereka. Pak Puan Hum, ya betul? Ya, jawabannya adalah mohon ampun. Alhamdulillah, nah Ustaz, semuanya ada paham dan mengerti dengan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Baik, gimana pembelajaran kita hari ini, Ustaz? Menyenangkan. Oke, ke depan gimana? Kita lanjutkan ya. Oke, silakan. Sebelum Ustaz tutup, silakan satu orang yang mau memberikan kesimpulan. Dari pelajaran hari ini adalah kita bisa memahami arti dari surat Az-Zumar, An-Najm, Al-Imran. Kita bisa mengidentifikasi ro takfir sama ro tartibnya. Oke, kita telah mengevaluasi. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang menjelaskan makna isi kandungannya lagi ya. Kemudian menghafal ya surat Az-Zumar, Najm dan Al-Imran. Kemudian menampilkan hafalan bacaan kita ya. Nah, ini pertemuan kita insyaallah minggu depan. Pesan dari Ustaz, jangan pernah mengukur tingginya sebuah gunung hingga engkau mendakinya sampai puncak. Jangan sampai memutuskan tidak bisa sebelum kita betul-betul mencobanya. Semoga kita bisa menjadi orang yang optimis, ikhtiar dan tawakal setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan ketua kelas memimpin pembacaan doa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, akhir kalam dari Ustaz. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.